Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Eh, Berjumpa lagi pada perkuliahan daring kita di mata kuliah Aljabar Linier Elementer bersama saya Niken Rarasati. Baiklah, di minggu ini kita masuk ke pertemuan kita yang keempat. Untuk itu materinya adalah matriks dan juga operasi matriks. Oke, materi kita pada pertemuan ini ada dua secara garis besar, matriks dan juga operasi matriks. Capaian pembelajarannya diharapkan mahasiswa dapat menggunakan operasi matriks dan juga aritmatika matriks. Matriks ini sangat bermanfaat sekali di berbagai macam kajian dalam matematika. Penerapannya banyak sekali ya. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi minggu lalu kita udah kenalan matriks itu apa, ukuran matriks, dan lain sebagainya. Hari ini kita masuk ke operasi matriks. Tapi sebelum itu saya akan review sedikit tentang apa sih itu matriks. Oke, kita langsung saja. Kita akan bahas matriks. Definisi dari matriks itu adalah bilangan yang disusun dalam baris dan kolom berbentuk segi empat. Nah, bilangan-bilangan dalam suatu matriks itu dinamakan entry. Jadi entry suatu matriks. Saya punya contoh ada 5 buah matriks, macam-macam ukurannya. Matriks yang pertama ukurannya adalah 3 kali 2. Jadi seperti minggu lalu kita udah bahas cara menentukan ukuran matriks itu adalah barisnya ada berapa dikali kolomnya ada berapa, jumlah dari kolomnya. Oke. Jadi yang pertama ini adalah matriks 3 dikali 2. Oke. Yang untuk contoh yang kedua 2, 1, 0, min 3 ini adalah berupa matriks barisnya adalah 1, kolomnya ada 4. Nah, matriks yang seperti ini bisa juga disebut matriks baris ataupun vektor baris. Oke. Nah, ini matriks yang ketiga. Ini matriks persegi 4 ya, persegi ya. Ukurannya adalah kebetulan baris dan juga kolomnya sama, 3 kali 3. Kalau yang ini matriks 2 dikali 1 atau bisa disebut juga matriks kolom atau vektor kolom. Nah, kalau yang ini matriks juga. Dia bisa dikatakan matriks 1 kali 1 ataupun juga disebut vektor baris atau vektor kolom. Nah, ini secara umum dari matriks ukuran M dikali N, di mana A11, A12, dan seterusnya ini adalah merupakan entry dari matriks A tersebut. Nah, jika M sama dengan N, maka dia akan membentuk matriks persegi dan diagonalnya ini yang di garis biru yang A11, entry A11, A22, A33, A44 sampai ANN itu disebut diagonal utama. Oke, ingat-ingat ya. Jadi yang kalau dia berbentuknya persegi, baris dan kolomnya jumlahnya sama, maka entry ini A11, A22 sampai ANN itu disebut diagonal utama. Oke. Selanjutnya kita hari ini akan banyak bahas definisi dan juga teorema. Ini adalah definisi dari kesetaraan matriks. Jadi dua buah matriks didefinisikan sama jika memiliki satu ukuran yang sama.
Yang kedua, entry-nya juga sama. Jadi entry-entry-nya itu sama. Jadi A11 di matriks A sama dengan B11 di matriks B, misalnya gitu ya. Nah, saya punya 4 buah matriks A, B, C, D. Kalau misalnya ini A apakah setara atau equal to B? Tentu tidak ya, karena satu, ukurannya tidak sama, apalagi entry-nya. A punya ukuran 2x2 sedangkan B ukurannya 2x1, maka A tidak sama dengan B. Nah, mana nih kira-kira matriks yang sama? Nah, matriks A itu akan sama dengan matriks D jika X dari matriks D ini bernilai 3. Oke. Nah, B tidak sama dengan matriks C karena ya berbeda ukuran. Satunya membentuk matriks kolom atau vektor kolom, satunya membentuk vektor baris. Oke, kita lanjut. Nah, tadi udah nge-review sedikit tentang matriks itu. Lanjut kita akan bahas operasi matriks. Apa aja ya operasi yang bisa dilakukan dengan matriks? Nah, definisi yang pertama tentang jumlah dan juga selisih dari matriks. Jika saya punya matriks A, kita notasikan seperti ini entry-nya ya. Dan B, entry-nya saya notasikan dengan BIJ. I-nya menandakan baris, J-nya menandakan kolom. Adalah matriks berukuran M dikali N. Jadi barisnya ada M, kolomnya ada N. Maka jumlahnya adalah matriks M dikali N diberikan oleh jadi matriks A ditambah matriks B adalah hasilnya adalah dengan menjumlahkan entry-entry-nya sesuai posisi masing-masing. Berarti A11 ditambah dengan B11. Nanti A32 dengan B32. Jadi sama. Nah, makanya itu syarat dari jumlah dari dua buah matriks itu harus memiliki ukuran yang sama. Jika A dan B ukurannya beda, tidak bisa kita jumlahkan ya. Begitu pula dengan selisih. Nah, jadi kalau ada kita diminta untuk mencari selisih dari dua buah matriks, maka kita tinggal mencari selisih dari entry-nya. Tapi ingat di masing-masing entry-nya. A11 pasangannya dengan B11. Jangan nanti A11 sama B22. Jadi harus berpasangan ya. Sesuai dengan pasangannya, nggak boleh selingkuh, oke? Ingat, jangan selingkuh ya. Jumlah dan selisih dua matriks dengan ukuran berbeda tidak terdefinisi. Jadi tidak bisa kita menjumlahkan ataupun mencari selisih dari dua buah matriks yang ukurannya berbeda. Oke, cukup jelas? Oke, kita bahas contohnya ya. Saya punya matriks A, saya punya matriks B, ukurannya sama, 2x3. Maka A dan juga B bisa kita cari jumlahnya dan kita bisa juga cari selisihnya. Caranya seperti apa? Lihat nih. A plus B. Maka ingat tadi pasangan masing-masing ya. 2 pasangannya sama min 4. Maka kita jumlahkan 2 dengan min 4. 1 pasangannya dengan 3. Oke. 0 dengan 5 dan seterusnya. Begitu pula dengan selisih atau pengurangannya ya. Jangan nanti 2 yang ini dikurangkan dengan 0 yang ini. Oke. Ingat-ingat ya. Nah, saya punya matriks B, saya punya matriks C. Apakah bisa dicari jumlahnya? Jumlah dari matriks A, B ditambah C? Ataupun selisihnya? Tentu tidak ya, jadi tidak terdefinisi. Kenapa? Karena B punya ukuran yang tidak sama dengan C. B punya ukuran 3 kali 4, sedangkan C
matriks berukuran 2 kali 2. Oke. Selanjutnya tidak hanya ada penjumlahan maupun pengurangan ataupun selisih. Jadi di matriks kita bisa juga melakukan perkalian si matriks dengan skalar. Oke. Nah, jika matriks A adalah matriks berukuran M dikali N dan C adalah suatu skalar, maka perkalian skalar C dengan A itu akan menghasilkan matriks berukuran M dikali N. Dinyatakan dengan ini, CA. C-nya ini akan nanti dikalikan dengan seluruh entry dari matriks A. Contohnya ya. Saya punya C adalah min 1 dan Oke, nah A adalah matriks 3 kali 3, maka C dikali A adalah min 1 kali matriks A. Kalikan dengan semua entry-nya tanpa terkecuali. Harus adil. Oke, min 1 dikali 3 ditaruh di sini. Min 1 kali min 2 ditaruh di sini. Min 1 kali 0 taruh di sini dan seterusnya. Jangan lupa ini lanjut diselesaikan ya. Ini belum selesai secara utuh. Tinggal dikalikan aja hasilnya apa. Oke, semoga udah jelas. Selanjutnya, jadi perkalian matriks ini ada dua sebenarnya. Perkalian matriks dengan skalar dan juga ada perkalian matriks dengan matriks. Apa syaratnya perkalian matriks dengan matriks bisa terjadi? Nah, ini definisinya. Jika A sama dengan matriks AIJ ini ya adalah matriks berukuran M dikali N dan B adalah suatu matriks juga berukuran N dikali P, maka hasil perkalian dari perkalian AB adalah matriks berukuran M dikali P. Ingat, M dikali P. Kenapa? Nah, gini. M dikali N dikali N dikali P. Maka N-nya ini saling menghilangkan, sisalah M dikali P. Jadi matriks AB ini, hasil perkalian matriks A dan juga matriks B akan menghasilkan matriks berukuran M kali P. Ini definisinya. Jadi AB nanti adalah CIJ, di mana CIJ-nya ini adalah jumlah dari perkalian AIK dikali B KJ, di mana K-nya dari 1 sampai N. Oke, kita mungkin bahas contohnya ya. Saya punya matriks A ukurannya 3 dikali 4 dan B matriks ukuran 4 dikali 1. Maka bisa dilakukan perkalian? Ya, bisa. Kenapa? Ini nanti saling menghilangkan 4-nya. Lahirlah AB yang ukurannya 3 kali 1. Gimana cara mengalikannya? Ini baris pertama dikalikan kolom pertama. Misalnya ini, 17 dapatnya dari mana sih? Ini adalah, dia posisinya adalah di entry 21. Maka dia adalah merupakan hasil dari baris 2 kolom 1. 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 ditambah 3 kali min 2, 1 ditambah 1 dikali 1. Sorry, ini harusnya 1 ya. Nah, nih. Contohnya lagi. Saya punya matriks A dan juga matriks B. A adalah matriks berukuran 3 dikali 2 dan B adalah matriks 2 kali 2, maka matriks AB yaitu perkalian A dan B akan menghasilkan matriks ukuran 3 dikali 2. Nah,
cara ngaliinnya ini nanti akan menghasilkan matriks 3 kali 2 yang isinya adalah C11, C12 sampai C32. Gimana cara nyarinya? Nah, gini. C11 entry yang ini adalah nanti hasil dari baris pertama dengan kolom pertama. C12 nanti berarti baris pertama dengan kolom kedua. C21 berarti baris kedua dengan kolom pertama. C22 baris kedua kolom kedua. Nah, kayak gini. C12 kan tadi saya bilang baris pertama dengan kolom kedua. Jadi min 1 kali 2 ditambah 3 dikali 1. Dijumlahkan, itulah jumlahnya ini kita taruh di sini ya. Tadi min 9 ditaruh di sini. Nah, terus dilakukan seperti itu sampai dapat semuanya. C11, C12, sampai C32. Setelah dapat bisa kita tuliskan, isikan ke matriks yang tadi. Gantikan C11-nya dengan min 9, C12-nya dengan 1, dan seterusnya. Nah, ini tadi kalau masih bingung-bingung dengan ukuran hasil perkalian dua buah matriks, A itu M kali N, B N kali P, maka karena ini sama, maka size dari atau ukuran dari A dikali B adalah M dikali P. Oke, nah selanjutnya itu perkalian matriks. Oke, nah matriks itu ternyata bisa dipartisi loh. Oke, dipartisi jadi lebih kecil ataupun dengan versi penulisan horizontal ataupun vertikal. Misalnya saya punya matriks 3 kali 4. Ini entry-nya, maka ada 3 kemungkinan partisi. Nah, ini yang pertama, kemungkinan pertama matriksnya bisa kita buatkan submatriks. Oke, ini kita bisa tuliskan dalam vektor baris atau bisa kita tuliskan dalam vektor kolom sesuai kebutuhan. Nah, definisi dari kombinasi linear. Apa ya itu kombinasi linear? Hasil perkalian matriks A kali X adalah kombinasi linear dari vektor kolom A1, A2, dan seterusnya yang membentuk matriks koefisien A. Masih ingat SPL kemarin? AX sama dengan B. Nah, itu bisa kita tuliskan juga dalam bentuk ini AX-nya. Oke, dalam bentuk vektor kolom ya. Nah, sistem AX sama dengan B konsisten jika dan hanya jika B dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, di mana koefisien dari kombinasi linear merupakan solusi dari sistem tersebut. Oke, demikian penjelasan tentang matriks dan juga operasi matriks. Di video tonton video selanjutnya ya, itu akan kita bahas tentang sifat dari operasi matriks. Jadi operasi matriks itu sendiri mempunyai sifat-sifat. Mungkin kalian udah tahu saat kita di kalkulus ada matematika dasar, di sistem bilangan ada yang namanya sifat kumulatif, ada distributif, komutatif, dan sebagainya. Oke, ini ada quote dari Nelson Mandela, "Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." Oke, kita berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.